Selamat pagi, sahabat Ragam. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat dalam menghadapi hari ini ya. Selama 30 menit ke depan, Ragam Indonesia hadir menemani aktivitas pagi sahabat dengan serangkaian informasi yang menarik dan tentu saja unik dari berbagai daerah di Nusantara. Sahabat Ragam, siapa yang tidak kenal dengan jenis ikan yang satu ini? Ya, lele memang sudah menjadi ikan yang sering kita konsumsi. Lele merupakan ikan budidaya air tawar yang sangat populer. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang, juga memiliki kumis panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Produksi budidayanya selalu meningkat tajam tiap tahunnya. Hal ini karena luasnya pasar bagi lele. Lele relatif tidak memerlukan banyak perawatan dan memiliki masa tunggu panen yang singkat. Oleh karena itu, banyak sekali para pembudidaya ikan yang memilih lele daripada ikan lainnya. Daging lele disukai konsumen karena bertekstur lunak dengan sedikit duri dan harganya lumayan murah. Selain itu, ikan lele juga memiliki kandungan vitamin D yang cukup tinggi. Tidak hanya digoreng, dari tangan-tangan kreatif terciptalah kreasi olahan lele yang mulai menjamur di Indonesia. Ingin tahu apa saja olahan lele itu? Berikut informasinya. Hidangan dari lele yang pertama adalah lele lilit. Lele lilit ini adalah hasil olahan baru dari lele yang cocok untuk Anda coba, sahabat Ragam. Cara membuatnya cukup mudah. Pertama yang harus dilakukan adalah mencampurkan bubuk jahe, bubuk ketumbar, bubuk bawang putih, garam dan lada terlebih dulu, baru kemudian diaduk hingga semua bumbu tercampur rata. Tambahkan parutan pala, arak masak, dan minyak wijen. Aduk sedikit lagi lalu masukkan ikan lele yang sudah dibersihkan isi perutnya agar saat dikonsumsi tidak terasa pahit. Oles-oleskan bumbu tadi ke seluruh permukaan ikan lele hingga merata. Setelah merata, tambahkan jus jeruk untuk menciptakan cita rasa yang lebih segar. Setelah semuanya tercampur rata, ikan lele yang sudah dilumuri bumbu dapat kita diamkan selama kurang lebih 15 menit agar bumbu dapat meresap ke dalam daging ikan lele. Selagi menunggu, kita dapat menyiapkan sausnya dengan cara menumis potongan bawang putih dan bawang merah yang dicampur garam, cabai, serai, dan sedikit lada. Dan agar terasa lebih segar, tambahkan juga sedikit jus jeruk. Setelah daging lele meresap, lilit ikan lele dengan menggunakan daun pandan. Dengan adanya daun pandan ini, aroma dari lele akan lebih harum. Terakhir, gorenglah semua ikan lele yang sudah terlilit daun pandan. Goreng sampai ikan lele berubah warna dan terlihat kering. Untuk penyajiannya, taburkan saus yang sudah ditumis tadi di atasnya. Nah, sahabat Ragam, kombinasi cita rasa khas dari aneka bumbu yang digunakan tadi, ditambah dengan wanginya daun pandan, serta lembutnya daging lele, dijamin akan membuat indera pengecap kita ketagihan untuk selalu mencobanya. Selanjutnya ada camilan unik yang juga berbahan dasar daging lele. Ya, ini dia, makaroni lele. Mencari camilan atau makanan sehat dan bergizi berbahan baku ikan saat ini tidak lagi sulit. Inovasi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi kini semakin memperkaya pilihan camilan dan makanan bermutu. Seperti makaroni dari ikan lele ini atau yang sering disebut makarina. Makaroni sebenarnya adalah jenis camilan yang berasal dari Italia yang berbentuk pipa siku. Dan seiring berkembangnya zaman, makaroni mulai merambah ke negara-negara lain. Indonesia lah salah satunya. Sebagai bahan makanan, makaroni kaya karbohidrat kompleks dan protein. Kandungan proteinnya sebesar 10% diperoleh dari tepung terigu berprotein tinggi. Nah, berbeda dengan makarina ini yang menggunakan tepung jagung yang tidak kalah bergizi sebagai penggantinya. Makarina terbuat dari kombinasi dua bahan baku utama, yaitu tepung jagung dan surimi lele. Sebelum masuk ke proses pembuatan makaroninya, tak ada salahnya kita mengenal surimi lebih dulu. Surimi adalah daging cincang beku yang biasa digunakan untuk membuat beberapa pasta. Untuk membuat surimi juga tidak memerlukan proses yang lama. Pertama, potong daging lele dan pisahkan dari tulangnya. Setelah itu, kerok dagingnya perlahan-lahan agar mendapatkan daging yang halus, kemudian rendam sebentar di dalam air. Agar lebih padat dan awet, daging ikan lele disaring dan dipres untuk menghilangkan kadar airnya. Untuk membuat makarina makaroni lele cukup mudah, karena hanya mencampurkan tepung jagung dan surimi ikan lele dengan ditambahkan sedikit air. Setelah tercampur semuanya, masukkan adonan dalam cetakan makaroni. Penggunaan tepung jagung dan surimi lele menghasilkan makaroni dengan kandungan protein berkisar 10 hingga 15%. Oleh karena itu, kandungan protein makarina jauh lebih tinggi dan lebih lengkap daripada makaroni umumnya.
Makanan berprotein tinggi sangat dibutuhkan anak-anak dan remaja bagi pertumbuhannya. Untuk itu, Makarina cocok dikonsumsi anak-anak dan remaja yang cenderung suka jajan dan ngemil karena Makarina bisa dijadikan camilan sehat. Sahabat Ragam, siapa yang tidak kenal Kota Gudeg? Cita rasa kulinernya memiliki ciri khas tersendiri. Banyak yang tahu kalau Jogja terkenal dengan mangut lelenya, tapi sesungguhnya Jogja mempunyai kuliner nikmat lele lainnya. Salah satunya adalah bistik lele ini. Seperti yang kita tahu, lele adalah salah satu sumber makanan yang baik dengan banyak kandungan kalori, protein, dan karbohidrat. Sehingga sangat cocok untuk dikonsumsi anak yang masih mengalami tumbuh kembang. Untuk membuat bistik lele, cukup siapkan bahan-bahannya seperti bawang merah, bawang putih, ketumbar, daun jeruk yang dihaluskan, gula jawa, garam, daun salam, daun serai, lengkuas, kecap, dan telur. Pertama, tuangkan semua bumbu tersebut dalam panci yang sudah berisi lele. Jangan lupa untuk menambahkan kecap dan daun salam, karena kecap menjadi ciri khas bistik lele ini. Setelah tercampur semuanya, masukkan telur ke dalamnya. Aduk kembali hingga rata hingga bumbu meresap. Jika sudah tercampur, masukkan ke dalam wajan dan campurkan dengan air, kemudian rebus selama kurang lebih 10 menit. Sedikit tips saat proses memasak, agar jangan mengaduk masakan saat perebusan, karena akan menghancurkan daging lelenya. Daging lele terkenal daging yang sangat lembut, jadi sedikit koyakan akan menghancurkannya. Setelah bumbu meresap semua dan kuah sudah menjadi kering, bistik lele siap untuk disajikan. Sekilas rupa dari bistik lele ini mirip dengan semur. Bedanya dalam semur terdapat kuah yang banyak, namun dalam bistik lele ini kering tanpa kuah. Manis yang diciptakan dari kecap dan gurih dari bumbunya menyatu dalam baluran lembut daging lele. Tak salah jika kita ingin menikmati banyak bistik ini. Sahabat Ragam, Tanah Melayu memiliki ragam kuliner yang tidak biasa dan terpengaruh dari kekayaan budayanya. Makanan-makanan Melayu bercita rasa yang kuat dan kaya. Contohnya, jika Anda berkunjung ke Sumatera Barat, Sumatera Utara, atau beberapa daerah lainnya, dijamin Anda akan menemui sajian Melayu yang nikmat. Nah, kali ini Ragam Indonesia akan membahas sajian kuliner khas Melayu pesisir yang berasal dari provinsi dengan julukan Lancang Kuning, Riau. Apa saja sajiannya? Berikut Ragam Indonesia menghadirkan resepnya untuk Anda. Kuliner khas Melayu pesisir Riau pertama adalah sebuah kue nan lezat yang dikenal dengan sebutan bolu kemojo. Selain menjadi oleh-oleh khas Riau, kue ini juga dijadikan sebagai penganan saat diadakan peringatan hari Lebaran maupun acara keagamaan lainnya. Nama bolu kemojo sendiri diambil dari bunga Kamboja, karena bentuk bolu ini menyerupai bunga Kamboja. Untuk membuatnya cukup sederhana. Anda hanya perlu menyiapkan beberapa bahan seperti telur, terigu, garam, gula pasir, perasan daun pandan, dan santan. Selain memiliki rasa yang enak, kue ini aman dinikmati oleh siapa saja karena bolu kemojo dibuat tanpa menggunakan pengawet. Bahkan pewarna yang digunakan sangat alami, yakni terbuat dari perasan daun pandan. Setelah bahan-bahan siap, saatnya proses pembuatan adonan. Pertama, masukkan telur satu persatu, lalu masukkan garam, gula, kemudian aduk hingga rata. Berikutnya, masukkan tepung terigu, santan, dan perasan daun pandan, aduk hingga merata. Pengadukan bisa dilakukan dengan mixer selama kurang lebih 10 hingga 15 menit. Pastikan semua adonan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur, saatnya proses pencetakan. Olesi cetakan dengan minyak dengan tujuan agar kue tidak lengket pada loyang ketika diangkat nantinya. Setelah satu persatu adonan masuk ke dalam loyang, proses pemanggangan pun siap dilakukan. Panggang bolu selama kurang lebih 40 menit dengan suhu 150 derajat pada 20 menit pertama dan 20 derajat untuk 20 menit berikutnya. Angkat bolu kemojo dan dinginkan. Bolu kemojo pun siap untuk dipasarkan. Untuk Anda yang ingin membeli bolu khas Riau ini dan melihat secara langsung proses pembuatannya, Anda bisa datang ke Jalan Ahmad Yani 2, nomor 1A, Pekanbaru, Riau. Bolu kemojo ini dijual Rp12.000 untuk 10 bolu kemojo yang berukuran kecil, sedangkan untuk yang berukuran besar dijual Rp12.000 per buahnya. Bolu kemojo memiliki tekstur yang sangat lembut dan rasa yang manis, sehingga sangat cocok dinikmati sebagai teman minum teh ataupun kopi. Mantap! Jika Anda bertanya pada orang asli Riau, kue apa yang paling terkenal di bumi Lancang Kuning ini? Pasti salah satunya kue bangkit. Ya,
Kue kering yang satu ini memang sangat terkenal di Kepulauan Riau. Kue ini memiliki tekstur yang agak kasar namun mudah hancur dengan rasa yang unik karena ada perpaduan rasa manis dan gurih. Dinamakan kue bangkit karena ketika dipanggang adonan kue ini mengembang. Kue yang satu ini memiliki banyak varian rasa, mulai rasa jeruk purut, vanila, coklat, kacang, durian, bahkan rasa nangka. Untuk mencicipinya, Anda dapat berkunjung ke Jalan Letkol Hasan Basri nomor 2, Pekanbaru, Riau. Kue yang satu ini dibanderol dengan harga Rp12.000 untuk satu kotak kecil dan Rp20.000 untuk satu kotak besar. Kuliner khas Riau berikutnya adalah roti jala. Roti jala dibuat dari adonan tepung terigu yang digoreng tanpa minyak dengan menggunakan cetakan unik, mirip saringan sehingga hasilnya seperti jala. Nama roti jala sendiri diambil karena bentuk dari roti ini. Roti jala adalah kuliner khas Kepulauan Riau meski aslinya diadopsi dari negara India dan Timur Tengah. Biasanya roti jala ini dimakan menyertai kari ayam, daging sapi atau kambing dengan sentuhan manisnya madu. Cara membuat roti jala yang ini dengan mencampur tepung terigu, garam dan santan, kemudian aduk rata. Kocok telur, masukkan ke dalam campuran tepung terigu sedikit demi sedikit sambil diaduk. Siapkan kantong plastik semprot, isi dengan adonan, panaskan margarin di atas panci anti lengket, semprotkan adonan membentuk jala-jala dan dadar beberapa saat. Kemudian lipat atau bentuk sesuai selera. Tunggu beberapa saat dan tiriskan. Cukup mudah bukan? Selamat mencoba, sahabat ragam. Makanan khas pesisir Melayu Riau yang tak kalah menggugah selera berikut ini juga bisa menjadi referensi Anda. Mie lendir. Mie lendir dibuat dari mie kuning yang direbus bersama tauge. Pada saat penyajian, di bagian atas mie ini ada irisan daun bawang dan taburan bawang goreng. Satu buah telur rebus yang dibelah menjadi 2 bagian dan kejutan dari mie lendir ini terdapat pada irisan cabai rawit hijau, yang tentunya menambah kenikmatan rasa mie lendir. Yang menarik di sini adalah kuah dari mie lendir ini. Siraman kuah kacang yang berwarna kecoklatan dan kental hampir seperti lendir, membuat mie ini dinamakan mie lendir. Sejarah mie lendir sebenarnya berasal dari mie India Tamil. Kabarnya diawali oleh penjual keliling di masa lalu yang dibawa ke masyarakat Melayu pesisir. Mie ini awalnya bernama asli lomi atau mie telur. Oleh beberapa masyarakat, mie lendir juga sering disebut mie kuah, mie rakyat, mie rebus, mie pekat, dan mie lotek. Kuah ini dapat bertahan lama sampai seminggu, asalkan masaknya ditanak. Jika tidak ditanak dan diaduk terus, maka kuahnya akan cair. Kuah berwarna merah dikarenakan gula merah dan gula putih, bukan karena cabai merah. Sahabat ragam, bila Anda ingin mencoba membuatnya, pertama siapkan bahan seperti mie kuning, tauge, daun bawang, daun seledri, telur, cabai rawit yang dipotong kecil halus, cabai merah, bawang putih 1 atau 2, kencur yang dihaluskan, ubi jalar yang direbus kemudian telah dihaluskan, serta tambahkan pula kacang tanah. Semua bumbu yang dihaluskan dimasak beberapa saat. Masukkan mie kuning dan tauge ke dalam rebusan air, tunggu beberapa saat dan angkat. Siapkan piring beserta telur dan siram dengan kuah kacang. Taburkan daun bawang dan bawang goreng bila perlu. Selamat mengeksplorasi kuliner pesisir Melayu. Sahabat ragam, ikan languan merupakan nama dari bahasa Bali. Dalam dunia internasional, ikan languan dikenal sebagai ikan giant trevally. Ikan laut yang satu ini memang sangat terkenal di kalangan pemancing maupun nelayan karena ukurannya besar dan dagingnya yang nikmat. Sehingga tak heran jika di Indonesia sendiri, ikan jenis ini banyak diolah menjadi kuliner dan menggugah selera. Ada apa saja sih kuliner yang dibuat dari ikan languan? Ini dia menu selengkapnya untuk Anda. Olahan dari ikan languan yang pertama adalah ikan languan saus bongkot. Kuliner yang satu ini selain nikmat tetapi juga sehat. Ada yang unik dari ikan languan saus bongkot, yaitu terdapat 2 bahan yang unik, yaitu mengkudu dan kecicang. Olahan pertama ini merupakan olahan ikan bakar dengan bahan dasar ikan languan. Namun, sajian khas Lombok ini sengaja diracik menggunakan bumbu herbal. Bumbu herbal ini dimasukkan ke dalam perut ikan yang sudah dibersihkan, setelah itu dibakar selama 10 menit.
Dengan umuran saus bongkot, kuliner ini setelah dipotong sekilas terlihat seperti martabak. Ikan ini disebabkan banyaknya lapisan dalam satu potongan ikan. Olahan ikan langguan saus bongkot ini memiliki cita rasa yang beragam, pedas, asam, dan sedikit pahit, saling melengkapi dan menghadirkan sensasi makan tersendiri. Selain nikmat, ikan langguan saus bongkot yang terdapat di sebuah restoran di Lombok ini pun juga sehat, karena bumbu herbal yang terkandung di dalam buah mengkudu. Luar biasa! Sajian ikan langguan terakhir ini pun tak kalah nikmat, karena sajian yang satu ini memiliki rasa pedas dengan sentuhan gurih daging ikan languan. Palalah kepala ikan languan. Palalah kepala ikan languan memiliki bumbu dasar yang sama dengan ikan languan saus bongkot. Hanya saja ada pembedanya dari terasi dan ketumbar. Palalah kepala ikan languan diolah dengan teknik menggulai, namun memiliki rasa yang pedas sesuai namanya, palalah. Palalah dalam bahasa Bali mempunyai arti pedas, maka tak heran rasa pedas pada olahan ini cukup dominan. Di Bali, sajian palalah biasanya menggunakan ayam, namun di Lombok dikreasikan dengan ikan. Hal ini mengingat hasil tangkapan laut Lombok yang cukup melimpah. Sahabat Ragam, satu lagi fakta unik kenapa masyarakat Lombok tidak menggunakan jeruk nipis, ini disebabkan banyaknya kecicang di tanah Lombok. Dari dahulu kala, para wanita di Lombok menggunakan batang kecicang sebagai penghilang amis pada masakan. Air perasan dari batang kecicang ini biasanya dicampur ke sambal lalu digabungkan dengan kuliner laut yang diinginkan. Jika palalah kepala ikan languan sudah matang, sajikan. Menikmati olahan ikan languan menjadi cerita tersendiri. Perpaduan beragam jenis bumbu dengan daging ikan languan yang khas dijamin membuat acara santap Anda semakin nikmat. Mau coba? Buktikan saja sendiri. Sahabat, selanjutnya Ragam Indonesia mengajak Anda untuk melihat lebih dekat daerah dataran rendah Danau Biru Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan. Amuntai adalah ibu kota dari Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tergabung di Provinsi Kalimantan Selatan. Sahabat Ragam, Amuntai merupakan daerah basah yang dikelilingi oleh rawa, gambut, dan danau. Amuntai juga memiliki kekayaan hayati yang beragam. Salah satunya adalah unggas yang masuk dalam ordo Galliformes. Kali ini, Ragam Indonesia akan membahas sejumlah unggas asli rawa dan danau biru Amuntai. Berikut informasinya. Selanjutnya adalah burung belibis. Belibis lebih dikenal sebagai burung air karena habitatnya di daerah basah dan berawa. Jika diperhatikan, burung belibis memiliki 3 spesifikasi langsung yang dimiliki oleh itik, angsa, dan burung. Burung belibis dapat berenang, menyelam, dan terbang serta bersiul seperti burung. Karena mirip itik itu, masyarakat Kalimantan Selatan mengenal belibis sebagai itik rawa liar. Burung belibis banyak hidup di rawa lebak dangkal, tengahan, dan dalam. Sahabat Ragam, saat ini populasi burung belibis semakin menyusut akibat perburuan massal. Oleh karena itu, beberapa orang di Amuntai, Kalimantan Selatan, berinisiatif untuk menangkarkan burung belibis. Penangkaran burung belibis tidaklah mudah. Kandang dibuat di sekeliling rumah kayu di atas air. Bangunan rumah sendiri mirip dengan kandang itik ala bio. Selain menjadi salah satu unggas kebanggaan, burung belibis juga menjadi identitas Amuntai yang harus dipertahankan. Sahabat, selanjutnya ada itik ala bio, unggas yang menjadi ikon khas Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Itik Alabio disebut demikian karena di Kecamatan Alabio lah tempat perdagangan itik ini berpusat. Kecamatan Alabio terletak 10 km dari Amuntai, ibu kota Kabupaten Amuntai. Sahabat, itik ini merupakan hasil kawin silang antara itik asli Kalimantan dengan bebek Peking. Itik Alabio merupakan itik tipe petelur yang produktif. Pada pemeliharaan secara tradisional dapat menghasilkan 130 butir telur per tahun. Bila dipelihara secara intensif dapat berproduksi antara 200 sampai 250 butir per tahun. Keunikan yang jarang diketahui dari itik ini adalah kakinya yang tidak mempunyai pembuluh darah. Hal ini membuat itik Alabio tidak akan kedinginan. Saat ini di Kecamatan Alabio sendiri terdapat sebuah pasar yang menjadi sentra penjualan itik Alabio. Tidak hanya menjual itik, pasar ini juga menjual segala keperluan perawatan itik Alabio. Untuk pangan pejantan, biasanya para peternak di Alabio memberikan campuran pangan dari batang sagu, dedak, gabah padi, dan telur bebek rebus.
Hal ini bertujuan untuk memenuhi pasokan karbohidrat dan protein yang sangat dibutuhkan pejantan. Untuk betina sendiri diberikan ikan dan keong mas yang digiling beserta tumbuhan azula. Hal ini bertujuan untuk memenuhi asupan protein agar telur yang dihasilkan lebih baik. Selain itu cangkang keong pun jangan sampai terlalu halus. Cangkang yang masih sedikit kasar dimakan untuk membantu pencernaan itik ala bio betina. Nah, sahabat ragam, demikian informasi tentang sejumlah unggas penghuni Danau Biru dan Rawa Amuntai, Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga dapat menambah wawasan Anda semua ya. Pastikan Anda tetap di Trans 7 karena masih ada informasi unik dan menarik lainnya yang sayang jika Anda lewatkan. Hanya di Ragam Indonesia.